Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya coba akan jelasin tentang bagaimana kerja kopling pada motor Jupiter ini. Tetapi ilmunya atau dasarnya itu mewakili ke semua motor semi. Apa itu motor semi? Motor semi adalah motor yang tidak menggunakan sistem perkoplingan secara manual ataupun secara otomatis. Jadi kedua halnya bekerja. Misalnya adalah motor Jupiter. Motor Jupiter, Grand, Supra, Supra Fit, Legenda, Albebek. Ya, Supra 125, Karisma atau apapun itu masuk kategori motor semi. Di mana motor ini bekerja ganda. Ya. Jadi ada otomatisnya, tapi butuh manual juga. Beda dengan Vario, di mana itu full matic namanya. Full matic, di mana si pengendara itu nggak perlu oper-oper gigi. Kalau ini ada otomatisnya, tapi pengendara harus memindah gigi rasio sendiri. Begitu, saya anggap kamu paham sampai bagian ini. Nah, di sini untuk pemula banget, karena ini motornya Jupiter, jadi mungkin kita akan berfokus tentang Jupiter. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa ini konsep dasarnya, ilmunya adalah sama, hanya beda posisi, beda penempatan saja. Misal kamu belajar ini untuk pemilik Supra, Grand, ataupun berbagai macam bebek lain, itu bisa sama. Tinggal penempatannya saja, oke? Siap, kita lanjutkan. Karena ini bahasanya adalah pemula, kamu pasti bingung bagaimana ini bisa muter, bagaimana ini bisa kerja, dan lain sebagainya. Saya akan kasih sedikit penjelasannya agar lebih bisa nyambung nanti, nggak bingung-bingung banget. Oke, di sini ada skema mesin bakar, seker, setang seher, kruk as, klep, karburator, CDI, dan pengapian adalah skema dasar untuk menghasilkan daya atau energi gerak dari pembakaran mesin itu sendiri. Oke, saya anggap paham saja, tidak perlu terlalu dalam. Intinya, dari mana gaya geraknya sehingga kruk as bisa berputar, itu dari piston yang bekerja berdasarkan konsep kerja mesin bakar. Paham? Lah, kemudian ini adalah as yang terkoneksi dengan kruk as. Kruk as adalah konektor setang yang megangin seker. Ketika seker mundur, otomatis terjadi putaran. Oke? Nah, putaran ini yang disebut sebagai gaya atau energi. Dari putaran ini akan disalurkan, ditransfer melalui konektor atau gigi. Nah, di sini terdapat kopling. Kopling ini berguna untuk meredam berbagai bentuk hentakan konektivitas yang kasar menjadi lebih lembut pada putaran tertentu. RPM ini akan menentukan seberapa waktu durasi kerja dari kampas ini. Lalu bagaimana cara kerjanya? Kita perhatikan di sini. Teman-teman, ini mesin tidak bekerja. Misal kamu diem atau mesin berbunyi tapi pelan, di bawah 3000 RPM. Mesin ini tidak mampu memutar rumah kopling belakang. Jadi yang berputar hanya porosnya saja, ininya saja. Ini nggak ikut muter. Sementara konektor ke belakang itu melalui gigi yang terkoneksi kepada mangkoknya. Jadi kruk as, poros engkol itu terkoneksi kepada kopling ganda, bukan kepada mangkok. Ini namanya mangkok kopling, oke? Karena di sini masih bebas. Ini rasionya muter. Kita gunakan sudut pandang berbalik. Anggaplah ini yang muter, ini yang diem, kan sama aja. Ketika mesin berputar, maka yang berputar hanya ini, poros engkolnya saja atau poros utamanya. Nah, ini belum ikut muter. Lalu bagaimana ini agar bisa muter? Maka butuh putaran mesin yang lebih tinggi. Sama kayak motor matic, mungkin kamu punya matic, jadi dia ngembang sehingga mangkoknya ikut muter. Kalau matic yang ngembang itu lurus atau berbanding dengan poros roda. Kalau pada motor semi atau bebek Jupiter
yang ngembang itu berbanding lurus sama kruk as. Bisa dimengerti? Saya anggap bisa. Nah, ketika putaran makin tinggi atau kamu tarik gas makin besar, di sini akan ada kampas yang ngembang. Nah, ngembang menjepet atau mendorong mangkok ini, sehingga mangkok ini ke bawah ikut muter. Nah, inilah yang disebut sistem otomatis. Kamu gas aja, ini pasti connect selama sistemnya normal. Kenapa disebut otomatis ya? Karena setiap lu ngegas, lu nggak perlu ngapa-ngapain, ini udah connect sendiri. Dan dia akan terlepas dengan sendirinya ketika lu lepas gas, alias putaran mesin rendah. Itulah sistem kinerja daripada kopling otomatis. Oke? Nah, ketika ini sudah connect dan ini memutar, otomatis gigi yang ada di sini ikut muter. Oke? Ikut muter dan memutar rumah kopling bagian belakang. Rumah kopling bagian belakang ini terkoneksi langsung ya dengan rumah kopling loncengnya ini, tetapi dia belum connect ke rasio gear. Nah, rasio gear itu yang menentukan kamu bisa jalanin roda belakang. Nah, ini ingat sekali lagi urutannya, kruk as berputar tidak koneksi sama mangkok. Di sini digunakan sistem otomatis kampas ganda yang akan mekar pada RPM tinggi, kemudian menciptakan konektivitas secara otomatis pada putaran yang ditentukan. Koneksi ini akan mengkoneksikan kepada gigi yang ada di sini. Gigi yang ada di sini belum terkoneksi dengan rasio, jadi mengalami berapa kali putus, 1 kali putus dan 2 kali putus. Nah, ini yang disebut kopling ganda. Kenapa? Karena ada 2 sistem. Nah, di sini terkoneksi kepada rasio gear. Rasio gear terkoneksi kepada gear depan. Dari gear depan terkoneksi melalui rantai ke roda belakang. Nah, di sini terhubung oleh sebuah plat. Bagaimana benda ini bisa memutar benda ini? Saya anggap kamu udah paham bagaimana benda ini berputar. Saya anggap udah paham. Lalu bagaimana benda ini berputar? Bersamaan dengan putaran mesinnya, dia butuh konektor, namanya pelat kopling. Nah, pelat kopling ini diatur oleh kamu, alias disebut sistem manual. Mau kopling tangan ataupun kopling kaki, sistemnya, fungsinya adalah sama, beda sistem aja. Oke? Nah, kampas kopling ini diatur oleh ketegangan pegas, alias pernya. Di sini ada per. Antara kampas dengan pelat itu saling terkoneksi satu dengan yang lain, tapi dia tidak akan mencengkram jika tidak ada gaya dorong atau gaya tekan. Nah, gaya tekan itu dibuat oleh siapa? Pegas. Oke, sekarang kita coba kasih lihat sedikit tentang pernya. Cari kampas koplingnya di mana ya, bos? Mas Gesit, tolong kasih lihat kampas koplingnya ini di mana. Oke, mewakili aja 2 sama pelatnya sini. Cukup. Oke, ini adalah pelat, ini adalah kampas. Ini juga plat kampas, ini juga plat kopling. Jadi bedanya, ini adalah plat kopling, ini adalah plat kampas kopling. Kita sering bingung mendengar bahasa ini mungkin. Sekali lagi, saya anggap Anda awam. Kalau plat kopling yang umum dipahami ini adalah ini, plat kopling. Sedangkan ini adalah plat kampas kopling. Nah, keduanya memiliki gerigi yang berbeda. Ini gerigi internal, ini gerigi eksternal. Maksudnya tonjolannya ada di bagian sisi luar, sedangkan ini berada di sisi dalam. Kita gunakan bahasa gerigi internal, gerigi eksternal agar lebih mudah waktu penyampaiannya. Nah, di sini dari rumah kampas ganda ini terkoneksi kepada gear lalu kepada bagian ini. Oke, perhatikan. Ini belum nyambung. Lalu bagaimana dia bisa nyambung? Maka di sini butuh konektor. Konektor pada plat kopling yang memiliki gerigi internal bertujuan dia itu connect ke bagian sini, bos, ke dalamnya. Oke, kita coba taruh aja di sini.
Nah, pelat itu akan ikut berputar mengikuti yang ini. Ya. Jadi belum bisa koneksi dengan ini. Lalu kita tambahkan pelat kampas kopling di sini. Yang memiliki gigi eksternal alias cantolannya di luar. Oke, sekarang kita perhatikan. Ketika gigi ini diputar, yang bagian dalam diputar, pelat ini tidak kemana-mana, tidak ngapain, ya kan? Tapi yang pelat besinya itu ikut muter. Oke, dia ikut berputar. Ketika ini dipasang, ini tidak ikut berputar. Begitu kejadian sebaliknya, ketika ini yang kita putar, pelat ini ikut berputar. Tapi pelat yang ada di bawah sini tidak ikut muter. Kita balik. Nah, katakanlah seperti ini sebagai contoh dan gambaran. Nah, oke, kita putar yang ini, kita tahan yang ini oleh beban misalnya, pelatnya tidak ikut berputar, bos, ya. Jadi kedua benda ini memiliki gerak yang tidak sama. Maksudnya benda ini akan berputar jika ini berputar. Benda ini akan berputar jika benda ini berputar. Sekarang saya tanya sama kalian, anggaplah kalian sudah mencoba menyimak dengan baik, maka kedua benda ini harus saling himpit. Dan di sini akan ada beberapa pelat dan kampas lainnya. Nah, ketiga benda-benda ini bertumpuk, lalu saling himpit dan saling jepet, dipres dengan pegas, kira-kira akan ke bawah muter semua apa tidak? Saya rasa Anda sudah punya jawabannya. Jika ini dipres kuat-kuat, ditekan kuat-kuat antara pelat besi dengan pelat kampas, ditekan dengan kekuatan tertentu, tentu ketika ini berputar atau mesin berputar, ini juga akan ikut mutar, sehingga rasio gear ikut muter dan rantai belakang bisa connect apabila persneling dipindah. Sekarang Anda sudah mulai memahami sebenarnya konektivitas itu hanya sebuah media pelat cakram yang saling himpit. Nah, gaya himpit ini diciptakan oleh pegas. Saya udah berulang ngomong pegas nih. Kita coba cari pegasnya, belum ketemu. Oh, ini dia. Nah, per. Lebih baik kita susun aja, biar lebih mudah dipahami gitu. Terjadi nggak bingung. Oke ya. Perhatikan, cara menyusun kampas sederhana. Kalau benda ini berkoneksi dengan ini, maka dia dilarang duluan. Maka benda yang berlawanannya ada di sini. Nah, kampasnya dulu. Ini jadi kotor lagi sih, nggak apa-apa, ntar dibersihin lagi. Tak. Lalu pelat, pakai. Di sini ada benda khusus harusnya yang ada pegasnya. Tapi saya pasang sebagai contoh. Kita bikin random aja. Terus bersilangan dalam arti habis pelat besi, terus kita koneksi ke pelat ini lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang lagi yang ini. Nah, seperti ini, lalu kita pasang lagi seperti ini. Sebentar, agak sedikit kesulitan saya. Nah, seperti ini, lalu pasang ini lagi. Nah, tarik kampasnya lagi. Lalu kita pasang lagi seperti ini. Nah, kamu bisa pikirkan baik-baik bahwa di sini terjadi sebuah tumpukan yang saling menghimpit antara kampas, pelat, kampas, pelat, kampas, pelat, kampas. Ibarat cakram, ini cakram double-double gitu kan. Oke. Kita anggap segini aja dulu. Sebenarnya ada plat satu. Nah, ini namanya plat tumpukannya. Nah, ini harus di paling bawah tadi. Maksudnya setelah kampas pertama.
Ini kurang satu lagi. Ya, kurang satu lagi. Tapi saya ribet nyarinya. Nggak tahu ini naruhnya pada di mana. Karena ini ganti. Lalu di sini kita anggap ada benda ini untuk ngepres. So gimana ngepresnya? Pakai cover tape penutup namanya. Nah ini ada pola pemasangannya, tidak asal. Tapi saya bukan mentutorialkan cara masang, tapi saya coba jelasin tentang konsep ilmunya. Bolongannya susah dikit. Oh nggak nyampe juga nih, karena kampasnya kurang satu. Nah seperti ini ya, ini contohin aja. Benda ini mentok pada tumpukan ini. Lah kemudian di sini ditekan pakai per. Ntar saya kasih lihat dulu nih, udah lebih enak. Set. Nah di dalam itu ada batas untuk nahan pernya. Oke, jadi per itu nggak bablas ke sini. Per itu segini aja. Set, set. Nah, karena dia itu ditugaskan untuk menjepit, mendorong dan mencengkram agar benda kedua ini saling himpit dan sehingga terkoneksi, per ini dipasang kuat-kuat. Ya, pasang, jebret, jebret, katakanlah seperti itu ya. Kebayang nggak seberapa besar nilai tekanan, himpitan, pressing, tekanan dari antar kedua benda ini di baut. Ini pernya udah gini, sedang dicariin yang ori ya guys. Ini udah recingan lah ya, bukan hajingan tapi recingan gitu. Nah di sini di baut, cerot 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 kencang, sehingga ini kepres, kejepit satu dengan yang lain. Otomatis ini akan terus terkoneksi. Lalu bagaimana agar terjadi putus? Demi pengamanan gigi rasio, ya pegas inilah fungsinya. Kalau misal nggak perlu pegas, dibaut aja paten, udah beres. Tapi karena ini dia harus gerak. Di sini ada stud, namanya stud kopling. Nah, ini tipe kopling internal ya. Jadi dari dalam dorong keluar. Sekarang coba pikirkan baik-baik atau perhatikan baik-baik. Per ini selalu mendorong ke dalam sehingga menekan antar pelat kampas, dan pelat kampas. Iya kan? Nah, untuk melepaskan himpitan ini, untuk melepas presnya, ini harus didorong ke atas. Harus didorong ke atas. Set. Sehingga ini akan terpisah alias mengendor, sehingga terjadi putus. Ini berputar kencang, sementara ini menahan beban kendaraan. Jika ini merenggang sedikit saja, auto dia akan saling berputar sendiri-sendiri alias slip. Mesinnya muter, ini tidak ngikut, selip, sebab gaya tekan dikurangi dengan cara didorong. So siapa yang dorong? Kaki Anda. Ketika Anda menginjak pedal persneleng, itu secara sistematis dia juga ngedorong benda ini naik ke atas. Ya, naik ke atas dari gambar. Setiap kali Anda nginjek, ini akan kedorong, set, sehingga mesin lepas koneksinya. Rasio gear tidak berputar secara cepat mengikuti putaran mesin, tapi mengikuti gaya sentrifugal alias putaran roda belakang. Ini dinyatakan aman. Tapi kalau putaran mesin belum putus, kamu pindah gigi sementara ini tidak ngangkat, maka rasio gear akan berbenturan, terlalu keras dan potensi akan lebih cepat rusak. Oke? Saya anggap sampai di sini kamu paham. Nah, disinilah skema kerja disebut sebagai kopling manual. Karena butuh bantuan elu sebagai pemilik atau pengendara yang naik untuk bisa menggerakkan mekanisme sistem. Karena butuh tenaga lu, bantuan lu disebut manual. Sedangkan ini tidak perlu bantuan lu untuk putus dan nyambung. Tugas lu cuma ngegas. Sedangkan ngegas adalah bagian dasar daripada orang naik motor.
maka tidak disebut sebagai manual koneksi alias automatic connects ya. Yang manual itu gasnya, tapi dari efek gas itu akan memutar mesin dengan RPM lebih tinggi. Dan secara sistematis otomatis ini akan ngembang sehingga menyatu. Inilah yang disebut automatic coupling dan manual coupling. Disebut semi. Jadi otomatisnya tidak maksimal, manualnya juga nggak maksimal. Sebab ada dua mekanisme kerja bersamaan di sini. Disebut motor semi. Sampai di sini saya anggap Anda paham dan mengerti. Sekarang kalau kamu sudah paham tentang mekanisme kerjanya, maka buat kamu yang punya pertanyaan ke saya, apa pengaruhnya pair racing? Apa pengaruhnya penggantian pair racing pada performa motor? Jadi ketika kamu mengganti pair ini dengan racing, bahasa umumnya itu adalah pair yang memiliki kekuatan tegangan lebih gede daripada yang standarnya. Misal katakanlah tegangan ini standarnya hanya sekitar 10, lalu kamu beli yang 12, otomatis lebih tegang, lebih kaku. Nah, secara hukum press dan tekanan, jauh lebih nekan, jauh lebih ngepres, bukan? Lebih gede tekanannya, itu pasti lebih besar nilai pressingnya. Paham sampai di sini? So, kalau yang standar adalah nilai tekanannya 10, sementara yang racing adalah 12. Simpel dan sederhana. Harapannya adalah ini memiliki kekuatan cengkram. Dalam putaran mesin yang super tinggi, dia tidak akan lolos saking kuatnya tekanan. Tapi perlu kamu ketahui, itu bukan tanpa resiko. Dikarenakan bobot tekanan ini sudah diukur sedemikian rupa oleh para produsen dan pabrikan sama profesor-profesornya, mengukur kekuatan daripada komponen pendukungnya. Ingat, media ini adalah standar, dimana sudah diukur sedemikian rupa tuh sama para ahlinya, dimana dia hanya mampu memiliki kekuatan tahanan pada nilai putaran tertentu dengan sekian tegangan, katakanlah 10. Lalu kamu ganti menjadi 12, tentu akan ada yang lebih cepat rusak. Karena apa? Beban berlebih. Yang pertama akan rusak adalah penopangnya, karena di sini butuh tekanan. Ingat, persneleng jadi keras itu pasti. Ya, persneleng jadi keras sebab tekanan 10 sama tekanan 12 tentu lebih keras 12. Secara hukum apapun itu akan membuat lebih berat oleh si manual couplingnya, yaitu kaki lu dorong itu jauh lebih berat dibanding yang standar. Satu. Yang kedua adalah plat ini memiliki kekuatan tertentu. Apabila dia terlalu banyak mendorong dengan beban tinggi, ini akan potensi mengalami perubahan bentuk alias mengalami ketidakseimbangan. Oke, no balance take hose coupling, gara-gara terlalu berat, ngulet jadinya. Nah, ini panas sekali. Oke, yang ketiga adalah laker. Benda ini berputar, Pak. Ya, berputar. Setiap benda yang berputar pada komponen mesin itu akan bertumpu pada pad atau pada laker. Nah, pada motor ini bertumpu pada laker atau bearing bantalan. Nah, bearing bantalan itu bakal menahan beban dorong. Sebab ini didorong, nah tumbuhannya di laker, laharnya ikut ketarik-tarik kayak gini. Oke, karena didorongnya dari dalam atau internal clutch. Didorong kamu kuat-kuat, ngoplingnya kuat-kuat, ini lama-lama ketarik ke sini, bos. Nah, terjadi kasus laker jebol. Laker jebol dimana adalah dia itu menahan beban dorong dari manual coupling itu sendiri. Bola-bolanya akan melencat keluar kemana-mana dan bium, motor Anda hancur. Tapi kasus ini jarang ya pada dunia standar ataupun racing-racingan kayak gitu. Kasus di dunia percepatan atau di medan balap bisa terjadi karena saking terlalu kuatnya tegangan pegas ataupun technical couplingnya. Nah, makanya pada dunia percepatan jarang couplingnya itu manual, bos. Kebanyakan dibikin, maksudnya semi. Sorry, salah kata. Jarang yang modelnya semi. Rata-rata full clutch. Nah, istilah full clutch adalah dimana kerja kaki dipindah ke tangan dan medan ini dimatiin, jadi hand coupling. Beda dengan foot coupling. Ya. Ketika kita pindah ke hand coupling, feeling, perasaan, oke, itu lebih besar di tangan.
Misal kita lepas koplingnya pelan-pelan atau kontan. Misal kita lepas koplingnya atau tarik koplingnya pelan-pelan atau kontan. Gejuk sama tarik lembut kan akan berbeda. Nah, di sini akan diadakan upaya perubahan yaitu hand coupling agar lebih terciptakan soft prosedur. Dalam arti tangan bisa ngatur nih pola ngoplingnya atau ngedorongnya. Kalau kaki kadang-kadang nggak semua orang kakinya itu kaki pembalap yang udah hafal betul dengan feeling berapa banyak dia memberikan tekanan pada hose coupling. Apalagi lu awam yang kakinya cantengan gitu, gejuk-gejuk terus nih. Nah, ini bakal hancur dan rusak. Jadi perlu kebijaksanaan buat teman-teman pemirsa kalau kalian mau mengganti berbagai macam komponen pada bagian ini yang dari luar standarnya, apalagi menggunakan per yang lebih tegang. Ingat, di dunia balap atau di dunia percepatan mungkin mereka juga udah ganti komponen ini. Tidak hanya ini, bahkan ke bearing bantalannya atau laker penopangnya. Karena apa? Dia menggunakan media yang high dengan kekuatan, tegangan, dan lain sebagainya. Maka perlu daya dukung yang lain. Paham? Saya anggap paham sampai di sini. Pada beberapa kasus itu sering terjadi, umumnya adalah para pengguna sepeda motor standar itu beli kampas kopling yang racing-racingan. Nah, sedikit perlu dipahami, kampas kopling itu terbuat dari berbagai macam jenis bahan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kampas ini itu terkoneksi sama aluminium blok. Nah, di sini kampas pertama itu terkoneksi sama aluminium pad yang bagian dalam sini. Oke. Kemudian kampas yang terakhir terpasang, dia terkoneksi dengan pad yang ada di sini. Nah, kebijaksanaan dalam memilih jenis bahan kampas itu penting karena dia akan bergesekan secara kontinu. Apabila bahan kampas yang digunakan itu lebih kuat alias untuk kelas balap, sedangkan tagnya ini adalah kelas standar alias aluminium blok versi standar, Anda sudah bisa menggambarkan ini bakal terjadi ketidakseimbangan kemampuan menahan beban gaya gesek. Banyak kasus teman-teman beli kampas racing tapi nggak tanya bahannya apa, jenisnya apa, maka terjadi di sini habis, terbabat habis. Jadi si kampas terlalu kuat karena memang tipenya hard, sehingga ketika di kopling akan terjadi gerusan, bak di gerinda, di sini habis. Nah, serpihan-serpihan tadi akan tergerus sangat lembut sehingga membuat oli cepat kotor. Nah, kotornya oli ini akan menghambat peredaran oli pada mesin. Walhasil, mesin Anda jadi berat, mudah panas, dan beresiko tinggi peredaran oli nggak maksimal, hingga gampang mengalami rumah kopling ataupun as kopling ataupun kruk asnya ataupun setangnya, bahkan hingga ke pistonnya itu cepat mengalami banyak suara. Hal sepele. Kampas kopling racing lu pasang pada pad standar, terjadi gesekan, lalu terjadi kerontokan secara nano, nyampur ke oli dan dia nggak bisa difilter. Oli jadi berat dan akhirnya penyebaran tidak maksimal, sementara lu hobi geber. Dan mesin panas, kekurangan suplai oli, bukan karena kurang oli, tapi saking beratnya oli. Akhirnya boom, motor Anda mengalami kerusakan sangat luar biasa, hanya gara-gara beli kampas kopling yang konon katanya adalah racing. Jadi tidaklah salah produsen ngeluarin produk dengan kemampuan atau kekuatan tinggi, maka tinggal lu nyesuaiin aja. Oke, seperti itu gambaran yang saya coba gambarkan ke teman-teman. Bijaksana membeli produk ataupun barang. Jangan tergiur dengan berbagai fenomena. Katanya performa jadi naik lah, katanya motor jadi lebih kenceng lah, bisa jumping sampai 360 derajat lah, atau apapun itu. Overall semuanya bisa jadi benar, tapi kamu harus paham motor lu kondisi kayak gimana, komponen mesin motor lu itu seperti apa. Oke? Pada bagian ini saya anggap kamu sudah menangkap dan mengerti. Buat teman-teman yang pemula, mungkin di segmen awal saya coba jelasin bagaimana kerja daripada kopling.
Apabila kamu masih sulit memahaminya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan lagi video dengan sistem yang lebih mudah dipahami, dan kita praktekkan secara langsung. Oke? Tapi mungkin akan butuh waktu yang lebih panjang dan ruangan yang lebih tenang, tanpa adanya noise, gangguan, dan juga tidak mengganggu konsentris saya dalam menyampaikan sebuah materinya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi nih, kopling ganda boleh, ataupun yang lainnya, dan berbagai efek jika kita menggunakan berbagai macam media-media penambahan. Jadi bijaksana kalau motor lu standar, motor lu pabrikan, alangkah baiknya lu pakai yang standar-standar aja, bos. Toh sekalipun kamu beli yang racing-racing, itu nggak ngubah apapun. Sekali lagi, nggak ngubah apapun dalam skala representase sebuah power engine. Ingat, hanya beli kampas kopling racing terus lu berharap motor lu itu naik perform mencapai lebih dari 10%, tidak mungkin. Ya, tetapi orang Indonesia, bangsa kita, kebanyakan kaum halu. Ya, banyak kasus pengendara motor Indonesia itu super halunya tinggi. Beli kabel setan, motor lari naik 50%, 30%, bullshit, ngomong kosong. Beli kampas kopling racing, terus motor naik perform sekian persen, yang tadinya cuma lari 100 bisa jadi lari 200 gitu. Kalau memang begitu, maka dunia technical engineer, para ahli pembuat motor kenceng bakal nangis lihat kenyataan itu. Dan saya yakin Indonesia itu sudah menguasai lintas balap di berbagai negara. Seandainya hanya dengan beli sesuatu motor lu jadi kenceng. Kebayang nggak sih kalau tukang ojek beli kabel setan, motornya bisa naik kecepatannya yang dari standar 100 bisa tembus 150. Gimana, kebayang nggak kalau tukang ojek ini sampai beli piston super gede, kruk as racing, kampas kopling balap, kemudian CDI racing, koilnya racing, dia bisa lari 500 km per jam. Karena apa? Kita menggunakan hukum representasi saja. Banyak cerita para pengendara di Indonesia itu yang rame, viral, langsung unggah di Instagram, di TikTok. Gua beli kabel setan, motor gue tembus 140. Padahal motor itu standarnya lari 98, mentok-mentok 105 km per jam. Itu pun pakai speedometer analog. Jadi kebayang nggak sih cuy, kalau hanya kabel setan doang lu pasang, motor itu naik kecepatannya dari standar 100 bisa jadi 140. Gimana kalau orang ini dipasangin sepul racing, CDI racing, kemudian businya racing, noken asnya racing. Kamu bisa menggunakan rumus kelipatan. Misal cuma pakai kabel setan dari 100 naik 140, pakai CD racing mungkin dia jadi 200, pakai Nokenas racing dia mungkin jadi 250, kemudian pakai yang lain-lain mungkin 500 km per jam. Uhuy. Inilah Indonesia, dunia penuh halusinasi, ekspektasi, opini, feeling, perasaan yang jadi kekuatan. Makanya nggak heran banyak banget bengkel racing berjamur kanan kiri yang mainnya cuman main beli ini beli itu, motor jadi kencang. Sejatinya itu hanya perasaan. Iya toh, sejatinya hanya perasaan. Ya, asiknya jadi mekanik balap di Indonesia itu, atau bengkel jualan balap di Indonesia itu jualan perasaan gitu. Bisa jengat doang udah racing. Makanya saya sedikit memberikan gambaran di konten-konten saya. Motor Eric King tak jengat-jengatin standar loh guys. Di negeri Konoha sana, atau di wilayah kerajaan Konoha yang paling banyak pendekarnya, itu banyak banget sampai pakai pengopian yeset lah, pakai karburator racing yang harganya 150 ribuan lah. Motornya bisa jengat-jengat dan cukup viral di media sosial. Nah, saya di sini kasih gambar Eric King standar aja bisa jengat, nggak usah Eric King, Mio.
Mio aja standar aja bisa jengat. Semua itu kembali kepada skill, keahlian lu jengatin motor gitu. Nggak usah sepeda motor, sepeda ontel bapak gue juga bisa jengat cuy. Iya kan? Nah, jadi buat yang berpikir kalau si Bun itu bikin konten Harry King di standingin, pistol standingin sebagai bentuk kekuatan, power, hasil setting, performa, bukan. Itu sebenarnya video satir yang gue kasih tahu. Mereka yang pakai Yeset lah, yang pakai karbu racing 150 ribuan lah, pakai buring ala-ala balap lah, yang ditunjukin cuma jengat-jengat doang. Gue kasih lihat Fish Air, Harry King standar, modal ngamplas membran bisa jengat kok. Nah, jadi lu harus nangkap dan lu harus paham. Meskipun gue dinyinyirin dengan nyinyiran secara umum, tapi BTW it's okay. Karena apa? Di dunia ini akan banyak mengundang berbagai sudut pandang dan opininya masing-masing tanpa mengetahui dasar tujuannya. Tapi persaingan itu sehat dan saling kritik, saling membangun itu baik untuk keuntungan konsumen itu sendiri. Tapi anehnya, perangnya kita, pertandingannya kita di sosial media dengan teman-teman yang lain, justru konsumen yang ribut, konsumen yang belain mati-matian. Dan saya rasa aneh. Why, kenapa? Kami yang di sini bertanding, saling kritik, saling kasih gambaran ini itu kan buat konsumen. Tapi kenapa konsumen yang ngamuk? Kenapa konsumen yang saling serang? Kan aneh. Karena kita di sini sebagai pelakunya kan untung-untung aja, bos. Oke. Nah, itulah senangnya di Indonesia. Jadi orang dibelain untuk suatu keuntungan, tapi dia malah ngamuk belain orang yang telah ngeruk keuntungan. Asiknya tinggal di bangsa ini. Asal udah cinta, meskipun dia udah rugi besar, dia akan rela mati belain sesuatu. Seperti kasus saya kritiki tentang karburator racing harga 150 ribuan. Nggak masuk akal. Tetapi anehnya para hamba-hambanya ngebelain mati-matian. So, gue tanya, mungkinkah ada karburator sekelas balap racing harga 150 ribuan? Pikir dengan otak lo. Dan sekali lagi kami di sini saling serang dalam bahasa kritikan, dalam bahasa teknik untuk keuntungan para konsumen. Oke? Konsumen yang diuntungin, konsumen yang bakal menemukan sebuah harga, value, produk, materi yang lebih sesuai. Tetapi mereka yang sudah kadung mabok alias kecanduan ala-ala racing, 150 dibanggain udah pernah terjun ke lintas balap internasional atau balap nasional. Dan dengan bangganya karburator ini udah ikut balapan loh, Bun. Lu mana karburatornya yang ikut balapan? Gua tanya, karburator yang buat ikut balapan mungkinkah dijual 150 ribu, apalagi tuh motor menang? Bullshit. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Sekali lagi di sini tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Kami sedang memperjuangkan hak khalayak, menunjukkan di mana ada kemungkinan lu akan mengalami suatu kerugian, meskipun nggak ada urusannya sama kami. Lu beli karbu 150 ribu dengan rasa racing, ya urusan lu. Duit lu, hidup lu, nggak ada urusannya juga sama gue. Tapi kalau gue jadi kayak gitu, gue bukan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua gue. Apa itu? Gue sekolahin lu, gue jual keringat, jual air mata, jual sawah, jual kebun, agar lu punya ilmu. Dan pastikan agar lu bermanfaat. Manfaat itu apa? Jadi setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu, pengetahuan, dan wawasan, itu buat nolongin saudara-saudara kita yang tersesat. Tersesat di mana? Tersesat dalam perasaan. Di mana dia itu beli Mercy dengan harga bajai. Masuk akal nggak sih, guys? Dan anehnya banyak orang yang terhipnotis. Sebenarnya dia tuh beli BJ, tapi dia merasa dia beli Mercy. It's Indonesia. Semoga kita makin maju dan semoga kita makin terbuka dan makin sadar untuk lepas dari namanya halusinasi. Karena biar bagaimanapun Mercy nggak bakalan seharga bajai.
dan bajai nggak bakal serasa mercy. Live your choice, semua adalah pilihan dalam dirimu, dalam hidupmu, dan dalam ketentuan gimana lu ngerasain tentang sulitnya nyari duit, susahnya dapet duit, dan seberapa besar nikmat yang lu dapatin dari beli-beli produk yang tidak meyakinkan. Selamat siang, sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Jika lu punya pertanyaan tentang apapun itu, kamu bisa layangkan di kolom komentar di bawah nanti setelah live streaming. Nah, nanti setiap komentar lo di gue akan gue reken dan gue upayakan untuk bisa bikin jawabannya melalui video. Ingat, kalau gue jawab pertanyaan lo di kolom komentar itu namanya private, VIP banget, dan itu hanya lo yang menikmati. Dan lagi pula gue jelasin sampai bonge, sampai tangan gue copot ngetik ngejelasin tentang technical engine, tetap aja lu nggak mudeng. Jadi lebih enak kayak gini kan, lu bisa langsung paham bendanya di mana, alasannya apa, sistem mekanisme kerjanya kayak gimana. Oke, kalau lu yang nanya ke gue adalah orang dengan level mekanik itu udah level 7. Seorang mekanik nanya dan dia punya level 7, gue jelasin secara lisan ataupun secara teks sekalipun, saya rasa dia udah nangkep. Tapi gimana? Kebanyakan yang bertanya adalah lu bukan mekanik sama sekali, alias lu pengguna. Pemahaman mekaniknya itu baru level 0,0,0, sekian. Dijelasin secara teks pun akan sulit. Itu alasan sederhana dari saya. Jadi ngapain saya buang-buang waktu untuk ngetik, ngabisin waktu gue yang ternyata lu nggak paham juga. Saya seperti sedang melukis di atas air. Oke? Jadi mending gue melukis di atas kertas yang bisa dilihat oleh semua orang, yang bisa dipahami oleh semua orang. Kalau di atas air, lu harus fokus, kuat. Karena apa? Sedikit tidak fokus saja, buyar tuh gambarnya. Dan saya nggak pengen jadi pelukis di atas air. Apalagi air yang bergerak, seperti dirimu, netizen, penonton. Kalian itu bagaikan air yang bergerak. Akan ada kalanya stay hening tenang, ada kalanya akan beriak kencang, ada kalian akan terjun bebas bagaikan air terjun, dan ada kalanya kau berputar-putar bagaikan di sebuah muara. Itu gambarannya. Thank you buat kalian semua, terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam sehat dan salam sukses buat kita semuanya. Tetap semangat dan jangan pernah berpikir hari esok terlalu buruk untuk dilewati.